Alhamdulillahi alladhi yufaqihu fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, baik yang zahir maupun yang gaib, yang hadir maupun yang gaib. Semoga semua dalam rahmat dan ridhanya, amin. Pada malam ini kita melanjutkan kajian santai ba'dal maghrib dengan mengkaji kitab Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin, iaitu taman para pencari kebaikan dan pedoman hidup orang yang menempuh jalan kepada Allah, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Semoga dengan mengkaji kitab ini, insyaAllah kita akan lebih tahu apa sih yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan semoga apa yang kita kaji bersama ini menjadi manfaat buat kita sendiri dan keluarga dan seluruh hadirin wal hadirat, insyaAllah, amin. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Al-babu tsani fi bayani adab. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala adabani rabbi fa ahsana ta'dibi wal adabu ta'dibu adh-dhahir wal batin fa idza tahadzaba dhahirul 'abdi wa batinu sara sufiyan adiban. Berkatalah musannif, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu beliau fid daraini, dalam dua negeri, amin. Al-babu tsani, bab yang kedua daripada kitab Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin, fi bayanil adab, pada menjelaskan adab. Adab satu hal yang sangat penting, lebih penting daripada sekedar ilmu. Ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan bermanfaat. Maka adab satu hal yang sangat perlu, karena tanpa adab tidak akan berarti apa-apapun. Sehingga oleh ulama menggambarkan bahawa ilmu itu adalah syajaratun. Al-ilmu syajaratun wa samaratuha al-adab. Ilmu itu bak pohon, bagaikan pohon. Buah daripada pohon tersebut adalah adab. Faman la adaba indahu fajaratuhu fasyajaratuhu hatab. Orang yang tidak memiliki adab di sisinya, maka pohon dia akan jadi kayu bakar. Artinya pohon tidak memiliki buah, tidak ada manfaat kecuali pohon tersebut dijadikan kayu bakar, dibuat arang, buat bakar bukur. Tak ada manfaat daripada pohon yang tidak ada buah. Ilmu yang tidak ada adab, ini sama seperti pohon tidak ada buah. Kata Abu Yamaliki, la yakfi lil alim ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adabun. Tidak cukup seorang alim itu memiliki ilmu saja apabila tidak ada besertanya akhlak dan adab. Karena yang menghiasi ilmu itu adab dan akhlak. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang perkara yang berkenaan dengan adab, mungkin harus punya gambaran dulu. Karena biasa ada orang yang mengatakan adab, ada yang mengatakan akhlak. Apa sih yang membedakan antara adab dan akhlak? Adab itu adalah budi pekerti atau tata krama ataupun sopan santun, yaitu segala bentuk sikap, perilaku ataupun tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti ataupun akhlak.
Di adab ini lebih luas. Kalau akhlak itu adat yang sengaja dikehendaki, azimah lo dalam istilah bahasa Arab, ataupun kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi biasa, menjadi satu kebiasaan yang mengarah adakala kepada kebaikan, adakala kepada keburukan. Mana ada istilah akhlak yang mazmumah. Karena akhlak itu berangkat dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, kalau mengarah kepada kebaikan jadi akhlak yang baik. Kalau mengarah kepada keburukan jadi akhlak yang buruk. Jadi yang menyinari ilmu dalam hati kita sebenarnya adalah adab. Itu salah satu yang menyinarinya. Kata Imam Az-Zahabi, beliau bermazhab Hambali kalau enggak salah. Al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Al-ilmu laisa huwa bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Kita banyak mengutip kalam-kalam ulama, mengutip kalam-kalam a'immah, kalam-kalam fuqaha. Bukan itu ilmu. Walakinnahu nurun yakdhifuhullah. Ilmu itu cahaya yang Allah campakkan, Allah lemparkan dalam hati seorang hamba. Tapi punya syarat, wa syartuhu, syaratnya untuk dapat ilmu yang dilemparkan Allah, disinari dalam hati kita, syaratnya pertama al-ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua al-firal minal hawa, menghindari daripada memperturut hawa nafsu. Yang ketiga menghindari daripada ibtidak, melakukan hal-hal yang di luar bertentangan dengan sunnah. Jadi ittiba ini termasuk salah satu mengikuti sunnah Rasul, termasuk salah satu yang memberi cahaya untuk mendapatkan ilmu. Sunnah Rasul yang paling besar adalah akhlak ataupun adab. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk membawa menyempurnakan akhlak. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, addabani rabbi fa asana ta'dibi. Tuhanku yang memberi adab, yang mentakdib, mendidik aku, maka memperindah ia akan takdib kepadaku. Artinya mendidikku dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang indah. Rasulullah bukan hasil didikan manusia. Rasulullah bukan hasil didikan seorang guru, bukan alumni sebuah lembaga pendidikan. Tapi yang mendidik Rasulullah adalah yang memiliki, yang punya segala alam ini, iaitu Allah Rabbul Jalal, Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang mendidik Rasulullah. Allah yang memberi nilai-nilai adab dan akhlak kepada diri Rasulullah. Maka wajar Rasulullah adalah insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena alumni didikan Allah langsung, bukan alumni mana-mana pendidikan yang lain. Wal adab ta'dibut zahir wal batin. Adab itu pendidikan zahir dan batin. Tidak cukup hanya pendidikan zahir saja, batin juga harus dididik. Sebagaimana ada amal zahir, amal batin, ada maksiat zahir, maksiat batin. Adab juga ada adab zahir dan adab batin. Nanti dijelaskan ke depan secara singkat bagaimana pengertian adab zahir dan adab batin. Jadi adab itu didikan zahir batin, zahira wa batina. Baik doa mentam zahira wa batina. Di adab zahir batin harus dididik, baru menjadi manusia yang beradab. Fa idza tahadzaba zahirul abdi wa batinu, apabila bersihlah zahir hamba dan batinnya, jadi hamba tersebut seorang sufi yang memiliki adab, sufi yang memiliki budi pekerti yang luhur. Ini kadang-kadang ada sebahagian orang mendakwa diri sufi tapi tidak bersih zahir dan batin, sehingga jadilah sufi yang tidak beradab. Banyak sufi yang tidak beradab, mendakwa diri sebagai sufi, tapi kadang-kadang tingkah dan perilaku tidak mencerminkan kesufiannya. Ini karena bukan hasil didikan zahiran wa batinan. Mungkin didikan zahir saja,
atau barangkali didikan batin saja, lupa kepada zahir. Maka dua-duanya harus dibersihkan, zahir dan batin harus bersih supaya menjadi sufian adiban, sufi yang memiliki budi pekerti yang luhur. Waman alzama nafsahu adabas sunnah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Dan siapa yang melazimkan dirinya akan adab-adab sunnah, adab-adab yang diajarkan Rasulullah, nawwara, niscaya Allah sinari hatinya dengan cahaya ma'rifah. Kalau ingin kita mendapatkan ma'rifah yang sebenarnya, jalan atau kunci untuk dapat sampai ke sana adalah dengan cara memulazamahkan diri dalam mengikuti adab sunnah. Maka ada kata sebagian ulama, luzumus sunnah yunawwirul qalba. Melazimi sunnah itu dapat memberi cahaya ke dalam hati. Jadi efek positif kita mengikuti sunnah Rasul itu luar biasa. Bukan hanya mendapat pahala dan ganjaran balasan dari Allah, tapi dapat membuat hati kita bersinar. Luzumus sunnah yunawwirul qalba, dapat menyinari hati. Bagaimana kata Imam Ghazali di sini, dan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini juga disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau At-Tanwir. Wa man alzama nafsahu adabas sunnah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Wala maqam asyraf min mutaba'atil habib. Tidak ada posisi yang lebih mulia, lebih tinggi daripada mengikuti sang kekasih. Sang kekasih yang maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makam, derajat, pangkat, posisi yang paling utama dan mulia adalah mutaba'atul habib, mengikuti apa yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fi awamirih, perintahnya, wa af'alih, perbuatannya, wa akhlaqih, adabnya, wa ta'addubu bi adabih, dan berperilaku dengan adab-adabnya sang kekasih, ucapannya, perbuatannya, tekadnya, niatnya. Apapun kita jadikan Rasulullah sebagai tauladan. Jangan setengah-tengah. Mengikuti Nabi itu jangan setengah-tengah. Jadi bentuk daripada wujud kecintaan mahabbah kita kepada beliau adalah mutaba'atut tammah. Samaratul mahabbah al-mutaba'atut tammah. Jadi mengikuti beliau secara tammah, secara sempurna. Jadi bukan hanya mengikuti pada perkara-perkara yang kita senangi saja. Fit mehong tabu masin, tak ikut tidaan. Karena tanin untuk mengikuti apa yang menjadi perintah, ucapan, perbuatan, tekad dan keyakinan dan niat dari beliau, semua kita ikuti. Wal insaf fima bainallah wa bainal abdi fi salasatin. Keadilan pada perkara antara Allah dan di antara hamba itu terletak pada 3 perkara. Jadi antara Allah dengan hamba itu punya satu hal yang memiliki hubungan keterikatan. Sehingga bisa kita katakan itu adalah letak keadilan, insaf. Iaitu apa 3 perkara yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali? Fil isti'anah wal juhdi wal adab. Memohon bantuan, berusaha dan adab. 3 perkara ini. Wa minal abdi, dari hamba datang permohonan bantuan. Wa minallah, dan dari Allah al-i'anah ala taubah, membantu di hati bertaubat. Inilah sebuah keadilan. Kadang-kadang kalau sesama manusia kita sudah capek meminta bantuan, sudah habis kata meminta bantuan, tapi yang bersangkutan tidak pernah tahu membalas atau memberi bantuan kepada kita. Tapi beda dengan Allah. Inilah letak keadilan namanya. Allah ketika seorang hamba beristi'anah memohon bantuan kepada Allah, Allah pasti akan membalas permohonan hamba tersebut dengan memberi bantuan. Allah i'anah memberi bantuan kepada kita untuk bertaubat, kita isti'anah meminta bantuan kepada Allah. Wa minal abdi al-judu, daripada hamba itu usaha, dan daripada Allah taufik, bantuan atau pertolongan. Allah memberi bantuan, pertolongan kepada kita, kita bermujahadah. Maka untuk menjadi hamba yang baik itu harus bermujahadah, harus ikhtiar,
harus punya usaha, harus ada niat. Niat ingin memperbaiki diri dulu, baru Allah memberi taufik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus bermujahadah dulu, baru Allah memberi taufik kepada kita, baru Allah kasih hidayah, kasih jalan petunjuk, kasih jalan kebaikan. Jadi jangan menginginkan jadi hamba yang terbaik itu dengan cara hanya berpangku tangan, hanya duduk-duduk manis saja, tidak ada pengorbanan. Apapun kesuksesan dan keberhasilan itu semua harus diperjuangkan. Berawal dari niat dan tekad yang kuat, terus kita perjuangkan, kita usaha dengan usaha yang usaha yang keras, baru kita membuahkan hasilnya. Itu baru namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kalau enggak ada usaha, hanya duduk saja tunggu kapan datang, ini jauh panggang dari api. Jadi harus ada juhdu dari kita. Allah memberi taufik. Wa minal amdi al-adab wa minallah al-karamah. Daripada hamba itu adab, daripada Allah karamah, kemuliaan. Allah memuliakan hamba itu ketika hamba memiliki adab-adab. Banyak sekali para waliullah yang diberikan kemuliaan luar biasa oleh Allah. Mereka semua memiliki adab. Termasuk salah satu misalnya contohnya ketika seorang wali memiliki adab, dia tidak pernah memaksa Allah untuk memberikan apa yang mereka inginkan, tapi membiarkan diri berjalan waktu karena memiliki keyakinan Allah pasti punya rencana yang lebih indah. Ketika keyakinan mereka sampai ke sana, Allah muliakan mereka. Jadi kunci dapat karamah kemuliaan dari Allah, kuncinya harus jaga adab. Adab ma Allah berbeda dengan adab beserta manusia. Wa man ta'adaba bi adabi salihin, dan orang yang terdidik dengan adab-adab orang saleh, fa innahu yasluh libasatil karamah, orang itu layak dan pantas untuk mendapatkan hamparan karamah. Seolah-olah karamah kemuliaan yang diberikan Allah itu diletakkan di sebuah permadani. Kita dapatkan hamparan karamah, permadani karamah itu ketika memiliki adab dengan adab-adab yang dimiliki oleh para salihin. Wa bi adabil auliya libasatil qurbah, orang yang beradab dengan adab para wali, berlayak untuk memiliki kelayakan, layak dia untuk mendapatkan hamparan kedekatan. Orang yang beradab dengan adab siddiqin. Siddiqin ini orang yang dalam hubungannya dengan Allah sama antara batin dan zahir. Zahir batin sama. Dia memiliki keterikatan dengan Allah zahir batin. Ini dikatakan orang siddiq. Artinya istiwa baina sirri wal alaniyah. Secara sir dan terang-terangan sama, hanya beda. Tanya lebih beda secara sir dengan secara terang-terangan. Ini kurung tentang hamba saleh. Pada siro kakak hamba saleh. Yang akan siddiqin lam. Orang yang beradab dengan adab para siddiqin, maka sesungguhnya dia layak untuk mendapatkan basatil musyahadah, hamparan musyahadah. Hamparan musyahadah ini hamparan yang luar biasa diberikan Allah kepada hamba, karena dalam setiap aktivitas hamba tersebut dia mampu seakan-akan menyaksikan Allah. Disebut basatul musyahadah. Dan orang yang memiliki adab dengan adab-adab para nabi, ini lebih tinggi lagi. Maka dia itu layak untuk mendapatkan hamparan unsi wal imbisat. Unsu itu istilah dalam tasawuf. Artinya kita memiliki perasaan nyaman dan mesra dengan Allah, itu namanya unsu. Orang yang mesra dengan Allah itu dia tidak akan senang duduk dengan makhluk. Kan banyak kita lihat para waliullah, ketika datang tamu berlama-lama, mungkin kalau tamunya kurang mengerti, mungkin beliau sendiri akan bertanya, hal baqiyatul hajat ilayya, apakah masih ada hajat kepadaku? Mana perlepu yang hajat, silakan sampai juga bagah. Kadang-kadang orang ini enggak tenang duduk berlama-lama dengan manusia. Dia lebih tenang duduk uzlah, lebih tenang menyendiri. Karena saat menyendiri mereka akan merasakan kemesraan luar biasa dengan Allah. Ini disebut dengan unsu. Unsu itu kemesraan. Imbisat ni perasaan bahagia. Malah kadang-kadang kalau orang sudah diberikan makam unsu wal imbisat, ini kadang-kadang mereka lebih berani mati di hadapan Allah.
ketimbang hidup di dunia. Ini orang yang sudah mendapatkan imbisat dan unsu. Jadi mereka lebih senang bermesra dengan Allah. Mendapatkan imbisat. Imbisat ni maknanya bahagia hati. Imbisat kan, hampa hati. Terhamparkan hampa. Ni hampa lah ilm. Jadi luah. Hati dia merasa luah dan bahagia. Merasa mudah segala-galanya. Merasa gembira. Ini namanya maqam unsu wal imbisat. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki adab sebagaimana adab para Nabi. Iban adab Nabi. Gambaran secara umum adab Nabi itu lebih memilih membahagiakan umat ketimbang membahagiakan sendiri. Selalu memberi balasan yang terbaik meskipun yang beliau terima adalah yang tanya, tamu sifut lagi kan? Hotel dilanya legom, diseksa legom, dicemooh legom, dikun barang kapu, tabalah dengan kebaikan. Irham batal tabalah pada. Irham batal tanya. Tajuk pada ke je? Yang menyokai dengan kanan yang muzifah ke Nabi. Kan Nabi, tapi muzifah dengan akhlak Nabi. Jid hana gerau. Yang penting bahagia agak. Tapi baik Merepet-repet tu. Itu duduk kau pep-pep. Kadang-kadang bahagia agam pep-pep duduk ya. Hana kalau Nabi hana pep-pep duduk. Dihek untuk derajat anbiya ya. Akhlak dengan akhlak para Nabi susah. Butuh riyadhah dan mujahadah yang luar biasa. Wa man hurimal adab hurima jawami'ul khairat. Orang yang terhalang mendapat adab, dia akan terbentengi daripada seluruh kebaikan. Ini bahayanya. Kalau kita tidak mampu beradab, terdidik dengan adab-adab, minimal adab salihin. Kai adab Nabi, ai adab aulia, ai adab siddiqin, minimal adab salihin. Baik bawahnya. Yang tanya terhalang daripada adab, dia akan terbentengi daripada jawami'ul khairat. Kebaikan secara menyeluruh. Wa man lam turayyidhu. Turayyid dari riyadhah. Riyadhah itu terlatih, didikan keras, digembleng, dilatih. Ini riyadhah namanya. Orang yang tidak pernah terlatih atau terdidik akannya oleh perintah-perintah dari masyayikh, perintah guru, dan orang yang tidak pernah terlatih, terdidik oleh didikan mereka itu guru, fainahu la yata'addab bi kitab wala sunnah. Sungguh orang tersebut dia tidak akan terdidik dengan kitab dan sunnah. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis saja tanpa didikan seorang guru, kita tidak akan berhasil terdidik dengan kitab dan sunnah tersebut. Karena butuh gemblengan, butuh didikan dari seorang masyayikh, seorang guru untuk menjadi manusia yang beradab. Tidak cukup dengan hanya membaca kitab dan sunnah saja tanpa didikan. Karena ilmu itu harus dengan guru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhullah. Wa man lam yakum bi adabi ahlil bidayah kaifa yastaqimu lahu da'wa maqamati ahlin nihayah. Orang yang tidak berperilaku dengan adab-adab ahlil bidayah. Ahlil bidayah ini orang yang menempuh jalan Allah masih kelas pemula. Itu namanya ahlul bidayah. Atau dalam bahasa yang lain oleh Ibnu Ajibah disebutkan dalam kitab Iqadul Himam, ahlul bidayah ini adalah orang yang istilahnya amalnya masih beramal secara syariah semata. Belum sampai kepada amal ihsan. Masih amal Islam. Ada amal Islam, amal iman, ada amal ihsan. Amal Islam itu disebut amal ahlil bidayah atau amal syariah. Amal ahlil iman, amal iman itu disebut amal tariqah atau amal ahlil wasat. Amal hakikat atau amal ahlun nihayah itu amal ihsan. Jadi orang yang melakukan salik kepada Allah itu harus melewati syariat dulu. Hanya penggerup baju. Karena syariatnya ibarat laut. Tarikat ibarat kapai, hakikat ibarat permata.
Untuk dia ajak permata alam laut harus langung laut. Kibanta langung laut dia tanyakan orang haya renang. Boleh ke kapal perahu. Lautnya ibarat syariat. Permata yang dalam laut ibarat hakikat. Kapal atau perahu yang dia pakai ibarat tarikat. Jadi lautnya butuh kerana hidup permata alam laut. Mungkin naik truk gede bak permata ju tanpa terlewati laut. Maka gambarkan bahawa ahlul bidayahnya adalah orang salik yang masih kelas pemula, masih mubtadi, kan ahlul bidayah. Orang yang hana berperilaku dengan adab-adab ahlul bidayah atau dalam bahasa lain adab ahlul zahir, bagaimana lurus baginya mendakwa diri telah mencapai makam puncak daripada ahli nihayah. Banjara truk tanya bak ahli hakikat atau bak orang yang salik yang katruk bak puncak, menyo adab-adab dasar mubtadi mentang dalam tuntas. Maka pun selesai syariat le amal fikih secara zahir le. Amal-amal zahir le buka tuntas kabere ka memiliki adab-adab baru lurus tanya sampai kepada ahlun nihayah. Baik mendasar pun hana truk. Tabaji hana istilah bypass. Jadi nah hamba-hamba Allah yang hamba muradin kan. Gaya wali-wali jazab. Nah yang kadang-kadang orangnya model bypass. Tapi yang umum jih, katanya hamba yang melakukan suluk atau salik ilallah, rata-rata harus menempuh jalur-jalur dari jalur-jalur para pemula ni, atau ahlul bidayah. Wa man lam ya'riflah azza wa jal lam yukbil alih. Orang yang tidak mengenal Allah azza wa jal, dia tidak akan menghampiri atau mendatangi di atas Allah. Cara tengok teruk pada Allah, ya Allah nak daturi. Untuk daturi Allah harus tak awali dengan berperilaku dengan adab-adab ahlul bidayah. Wa man lam yata'addab bi amrih wa nahyi kana anil adab fi udhlah. Orang yang tidak beradab dengan perintah Allah dan larangan Allah, ada ia dalam keadaan jauh atau beruzlah daripada adab. Tengok hana tak jaga perintah Allah, hana tak pubut pu yang Allah suruh, hana tak pejiuh pu yang Allah tegah. Nya katanya orang yang jiuh daripada perilaku adab. Dum adab zahir kalau tak jaga. Pulang adab batin. Wa adabul khidmah al-fana an ru'yatiha. Adab dalam pengabdian kepada Allah adalah fana daripada melihatnya pengabdian. Artinya tanya baru kira adab dalam mengabdi kepada Allah. Maksud mengabdi kepada Allah ini dengan berubudiyah. Kan mengabdi pada Allah tak tagunbu kalau kita khidmat gure tagunbu darah baje. Khidmat ke Allah melalui ibadat, bermunajah, sembahyang, ialah bentuk khidmat kepada Allah. Adab dalam pengabdian kepada Allah tanya harus fana daripada ru'yah khidmat. Makna fana daripada ru'yah khidmat, baik ta nilai dan ta anggap berarti pengabdian tanya ke Allah. Nyo gaduh talum-lumnya kau sembahyang sekian, kau selawat sekian, kalung wirid sekian. Nya matang dia khidmat tanya. Yang namanya khidmat seorang hamba yang tulus tanpa menghitung-hitung. Baik tamai hitung, gaduh tamai hitung nikmat, dia tahajud ke sekian, duha ke sekian. Yang dalam tulus tanya berkhidmat kepada Allah. Adab dalam khidmat kepada Allah berfana, mana fananya hana ada. Kalinya anadah le ta ru'yah memandang khidmat tersebut. Ma'al mubalaghah fiha, beserta kitanya menjaga semaksimal mungkin padanya khidmat. Khidmat tengok hana bre luar biasa dah khidmat ta ubudiyah pada Allah, tapi nyandum saking le ibadat ke Allah pi hana berarti katanya. Ke hana berarti hana yum ke mana maksud ji? Hana tak anggap sesuatu yang bernilai. Berarti dumnan ibadat tanya golom seberapa menyata banding dengan karunia yang Allah beri ke tanya. Sehingga na istilah lagi kerun tuha hanayum nyon banding dengan pu yang kan tunjuk kelung hanayum matalung bacut. Yang bermenan dia tanya ibadat ke Allah. Punya mantang dia ada tayum-yum tak umrah ke sekian ke, haji ke sekian ke, tahajud antam tinggal Quran sekian khatam. Yang mantang dia tak pudah tak tanya ke Allah. Ada Allah ke tanya ada yang dia tak tanya je ke Allah. Persembahan tanya ke Allah yang dia. Yang dalam kekun orang memiliki adab dalam berkhidmat kepada Allah. Mangkiban yang betul, orang yang memiliki adab dalam pengabdian kepada Allah harus
melihat Allah yang memberlakukan khidmat. Tak sembahyang karena hilah dan kekuatan yang Allah beri. Tak sedekah karena karunia Allah gebi titip harta buat tanya sehingga gebi taufik ke tanya untuk sanggup tak sedekah kena cok harta yang dah kubah. Yang kemandum dari Allah syid. Di berdeh hatayan baik dia sangsang buat rot. Miada hatayan nya insya-Allah tak tekan sifat ujub. Tapi mihan ada hatayan seling ru'yah amal kan, memandang amal, memandang kebaikan yang dia buat, nya gampang tat ibadah penyakit ujub. Puan dah buatnya ni ibadah ujub latih. Karena selalu melihat amal kebaikan yang dia lakukan. Tapi punya amal yang dia buatnya dehnya datang dari Allah, Allah yang memberlakukan memandum min fadlillah, yang insya-Allah tak tekan penyakit hati, terutama penyakit ujub. Dengan memandang mujriha yang memberlakukannya khidmat akan si hamba, yasil bi ta'atihi ilal jannah, sampai dengan taatnya si hamba ke dalam surga. Artinya yang membuatnya melakukan khidmat sehingga hamba tersebut sampai ke dalam surga adalah Allah yang dia ingat. Baik dia nak anggapan membacut pun lam hati tanya truk tanya dalam surga gara-gara amal. Nya ilung tamung surga karena ibadat, karena tahajud, karena duha, karena jamaah, karena puasa. Nyampe nak segala hati tu. Wa bi adabihi ilallah wa tauhid mujibun wa bi adabihi ilallah. Dan sampai seorang hamba dengan taat wa bi adabihi, dan dengan adabnya seorang hamba sampai ia kepada Allah. Tanya truk kepada Allah dengan sebab tanya menjaga adab. Wa tauhid mujibun yujibul iman. Dan tauhid, mana tauhid ini ketika kita memiliki akidah, keyakinan bahawa semua itu dari Allah, datang daripada Allah, menuju kepada Allah, dan berlangsung juga dengan sebab Allah. Ketika kamu mampu bertauhid seperti itu, menjadi faktor yang mewajibkan akan iman. Jadi penyebab kitanya menghadirkan iman, keimanan, keyakinan karena tauhid. Bahkan nayo kadang-kadang mata gebi bala li Allah gebi sesuatu yang hana tak senangi, kadang-kadang kurang keimanan nayo karena hana tauhid. Tapi hana tauhid pu mantang yang terjadi fit tabu mehang mesin memandum dari Allah. Mana tauhid yang memiliki keyakinan bahawa memandum dari satu Allah. Yang menyelaginya nak keyakinan lah mati, tapi keyakinan yang bisa terhadirkan keyakinan tu. Atau orangnya merasakan yang kurang. Yang yakin, mandum yakin. Yakin na ya Allah. Hana ragu mecut. Tapi tepu yang tertimpa batnya nak rasakan atayan. Nyo yang kurang. Agak-agak tanya bang gebi bala ataupun pulang balanya nama sebab dengan manusia. Yang ini kan hana rasakan inan Allah yang memberlakukan kerja bala tersebut batnya. Yang kadang-kadang hana rasakan nyo. Yakin dengan Allah, mandum yakin. Maka ini dengan tauhid yang betul nya menjadi faktor yang mewajibkan iman, yang mengkonsentrasikan iman na batnya. Maka orang yang hana iman baginya hana tauhid. Yang orang yang hana iman enggak dalam na tauhid. Nya tauhid maksudnya long jelaskan kan tauhid istilah lang kitab tauhid. Ya dia berarti orang hana tauhid dia kafir. Ya kan? Wal iman mujib yujibu syariat. Oh ada kana iman lah mati baru mengharuskan kitanya mengamalkan syariat. Maka uri hana syariat baginya, hana iman baginya, hana tauhid baginya. Jadi mikat di antara syariat dengan iman. Dan syariat mewajibkan, ipu wajib ia, satu keharusan yang mewajibkan ia akan adab. Misalnya kana syariat, kata perjalanan syariat mesti benar adab. Maka orang yang hana adab, hana syariat, hana iman, hana tauhid. Jadi adab yati. Agak juga lah adab vokal ilmi. Adabnya yati mendung. Yang hana adab, nya ada hana syariat tak lagi tan. Hana adab, hana adab, hana syariat, mendengar hana iman, hana iman, hana tauhid. Allah tengok ya hana tauhid, yang urus hana adab. Wa tarkul adab mujib yujibut tarda. Orang yang meninggalkan adab itu menjadi faktor, meninggalkan adab itu menjadi faktor yang menjadi sebab at-tarda, terusir seseorang. Ini terusir pada rahmat Allah. Dia terusir daripada rahmat Allah,
Menyodanya hana adab. Faman asa al-adab alal bisat rudda ilal bab. Orang yang memperburuk akan adab di atas permadani kehormatan ditolakkan kepada pintu. Tanya seolah-olah kau butamang lang istana. Truk ba istana gepeduk atau permadani. Nya miohana adab gusai yang gebiduk ba permadani giduk pintu dia. Yang gambaran jih tanya gemuliakan li Allah. Seolah-olah tanya kana alam sabuh tempat mulia atas permadani mana, tapi gara-gara hana adab hanja duk le pada tempatnya pai tu bi ulua nya mana rudda ilal bab. Wa man asa al adab alal bab rudda ila siyasatid dawab. Orang yang memperburuk adab di atas pintu dikembalikan kepada aturan binatang. Duk bab pintu hana dak jaga adab nya hanja duk le mu bab pagar rumah pi payah lawa lemah dia ideh ngon ne. Jadi hinatat. Dia tanya kagebi hamparan permadani mulia hanta jaga adab ge bab pintu. Terus bab pintu hanta jaga adab cit yang gede you saja awaknya saja ndak bah gede. Siasatnya mesti aturan udip tanya aturan binatang kali aturan manusia. Aturan manusia mengadab. Wa anfa'ul adab bermula yang paling manfaat adab atafaqquh fid din. Mufhum ilmu agama ni yang kunci ji. Bah dah duri hantah adab-adab yang perlu dah jaga dan dah perhatikan. Mitanya hana ilmu. Yang paling manfaat adab tafaqquh fid din, mufhum ilmu agama. Yang olehnya kan ditik besar. Nak atah lauku wa zuhdu fid dunya. Ente buat tok. Apa lain tang. Leh buat kamu mufhum, wa zuhdu fid dunya, amalkan yang kamu mufhum yang. Bersikap zuhud dalam dunia, betat mengikat hati tu. Wal ma'rifah bima lillahi alaika, dan mengetahui kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan di atas kamu. Ma'rifah dengan daripada barang-barang bagi Allah di atas kamu. Artinya mengetahui kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah. Arti kewajiban-kewajiban yang wajib tak kerjakan ditanya. Tak abdikan diri kepada Allah yang harus taturi, yang baru adab yang bermanfaat. Wa idza tarakal arif adabahu ma'a ma'rufihi faqad halaka ma'al halikin. Apabila meninggalkan oleh orang yang mengetahui akan adab-adabnya bersama ma'ruf, maksud ma'ruf ini Allah. Ma'ruf yang dimakrifahkan Allah artinya. Apabila meninggalkan oleh orang arif akan adab-adabnya berserta Allah, maka sungguh niscaya binasa ia ma'al halikin beserta orang-orang yang binasa. Maka kunci supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, maka harus menjaga adab. Ketika orang memiliki adab, dia akan mampu menjalankan syariat. Orang yang menjalankan syariat, dia berarti telah memiliki iman. Orang yang memiliki iman, dia telah bertauhid. Sekian untuk kesempatan pada malam ini. Kita doakan bersama, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.